Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Latuk Sanggono Diraja. Pada video sebelumnya kita sudah membaca mengenai Sikati Muno, di mana dia diceritakan sebagai orang yang kasar, jahat, sehingga Datuk Suri Maharaja Diraja mengutus Sangsa Purba untuk memeranginya, dan akhirnya dimenangi oleh Sangsa Purba. Sekarang kita akan melanjutkan membaca buku ini tentang Aditya Warman datang ke Pulau Perca. Dari Sikati Muno, sekarang kita melanjut membaca buku tentang datangnya Aditya Warman ke Pulau Perca. Tidak berlama-lama, langsung saja kita baca. Aditya Warman datang ke Pulau Perca. Menurut kata ahli adat, pada masa itu datang orang berlayar dari laut menepat ke Nagari Pariangan Padang Panjang, lalu ke Galundinan Baselo dan bertemu dengan Datuk yang bertiga, yakni Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatihan Nan Sabatang, dan Datuk Sri Maharaja Nan Banego-nego. Orang yang datang itu dimuliakan oleh Datuk yang bertiga dengan sepatutnya. Mereka datang beramai-ramai dalam satu kapal lengkap dengan hamba sahayanya atau bangsa Sekawa, yang menjadi orang suruhan oleh kepala kapal itu, bernama Aditya Warman, bergelar Sri Paduka Berhala. Di saat itu timbul perbantahan di antara nini yang bertiga mengenai Aditya Warman. Datuk Ketumanggungan mengatakan bahwa dia adalah raja. Sedangkan menurut Datuk Perpatihan Sabatang, orang itu bukan raja melainkan manti saja. Dan menurut Datuk Sri Maharaja Nan Banego-nego, orang itu hanya seorang utusan saja. Akhirnya Datuk yang berdua menurut kepada apa yang dikatakan oleh Datuk Ketumanggungan, karena beliau berniat hendak mengambil orang itu sebagai semandonya, akan suami dari adiknya yang bernama Tuan Putri Renomandi. Rencana Datuk Ketumanggungan itu diterima oleh Aditya Warman, hingga bulatlah perundingan masa itu. Dikawinkanlah Aditya Warman dengan Putri Renomandi menurut sepanjang adat yang patut. Semenjak itu Aditya Warman yang bergelar Sri Paduka Berhala itu dianggap orang Pariangan Padang Panjang seperti rajanya. Sungguh pun ia datang dari tanah Jawa, tetapi asal usulnya ia datang dari Hindustan, keturunan raja juga. Dia dan teman-temannya itu berdiam di Pariangan Padang Panjang. Menurut adat lembaga, orang dalam negeri itu menetap selamanya sebagai bumi putra di sana. Lah anak cucu Aditya Warman yang menjawat waris Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatihan Sabatang, dan Datuk Suri Maharaja Nan Banego-nego, dan Datuk Suri Diraja. Menurut Tambo adat alam Minangkabau,
asal orang Minangkabau yang telah berkembang biak di seluruh Pulau Andalas atau tanah alam Minangkabau, itu adalah pertama sekali yang datang adalah Nini Sri Maharaja Diraja dengan membawa orang dari kasta Cateri menetap di atas puncak Gunung Merapi semasa alun beralun bumi akan bersentak turun, langit akan bersentak naik. Pada masa itu baru laut semata-mata di tanah Pulau Andalas ini. Yang ada baru puncak Gunung Merapi yang ada tanah daratannya. Keturunan bangsa kasta Cateri ini yang terbilang cerdik pandai. Mereka suka berkelompok sesama kasta Cateri. Selanjutnya datang bangsa Hindustan yang datang bersama Aditya Warman. Kesukaannya berkumpul seindu-indu atau sesama bangsa Hindustan saja. Termasuk juga bangsa Sekawak yang ikut dengan rombongan Aditya Warman yang menjadi hamba sahayanya. Bangsa Sekawak ini semenjak dulu menjadi hamba sahayanya orang turun-temurun yang disebut juga budak, atau istilah adatnya kemenakan di bawah lutut dari tuannya. Mereka dapat diperjualbelikan, dijadikan hadiah dan persembahan kepada orang-orang besar untuk membayar hutang. Tetapi sekarang adat jual-menjual budak itu telah dihentikan oleh government Belanda pada tahun 1875. Saat itu Mr. de Kinderen datang dari Betawi ke tanah alam Minangkabau memerdekakan budak-budak itu dengan sepotong kerbau di setiap luar. Ada juga yang dibayar kepada tuannya sehingga budak itu bebas merdeka. Ketiga bangsa ini berkembang biak menjadi orang bumi putra di seluruh Pulau Andalas ini sampai ke rantau-rantau. Dikatakan bangsa kasta Cateri tadi adalah asal turunan raja-raja dan orang cerdik pandai. Dan orang-orang bangsa Hindustan itu bangsa turunan penghulu besar Batuah di dalam tiap-tiap nagari. Pada saat ini, kedua keturunan ini tidak dapat lagi dibedakan karena sudah lama bercampur baur menjadi satu. Kedua keturunan ini sudah tarik-menarik, sumando menyemando, dan sama-sama berpenghulu kedua belah pihak. Yang adatnya tiada berlebih, berkurang sedikit juga. Dua bangsa itulah yang dikatakan orang baik turun-temurun di seluruh alam Minangkabau ini, yang teratur adat lembagonya oleh nenek yang berbeda. Itulah sedikit kisah kedatangan Aditya Warman ke Pulau Perca dan bagaimana dia bisa diangkat menjadi raja yang telah diperundingkan oleh ketiga nenek kita, yaitu Datuk Ketumanggungan, Datuk Papatiah, dan Datuk Suri Diraja Nan Banigo-Nigo. Itulah yang dapat kita baca pada video kali ini, dan kita lanjutkan membaca buku ini pada video berikutnya. Tetap ikuti dan simak video-videonya. Semoga apa yang kita baca bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah alam Minangkabau. Jangan lupa like, share, and subscribe. Video kita akan tetap terus berkembang dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.